Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Muhammad Isa Ansari. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Isa Ansari adalah seorang politikus, jurnalis, dan orator ulung yang berasal dari Indonesia. Dikenal luas sebagai tokoh Islam yang berpengaruh pada era kemerdekaan dan masa awal Republik. Beliau lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1916 di kota Bandung, Jawa Barat, dan wafat pada tanggal 11 Desember tahun 1969. Muhammad Isa Ansari berasal dari kalangan intelektual Muslim yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik Islam Indonesia, khususnya dalam kiprahnya bersama Partai Masyumi dan Organisasi Persatuan Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Isa Ansari dikenal karena peran-peran yang signifikan dalam dunia politik, dakwah, dan pergerakan Islam. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Islam, yaitu sebuah organisasi keagamaan dan sosial yang berorientasi pada pembaruan pemikiran Islam. Selain itu, beliau adalah salah seorang tokoh utama dalam Partai Masyumi dan menjabat sebagai juru bicara partai tersebut pada dekade 1950. Di Konstituante Republik Indonesia, Muhammad Isa Ansari merupakan salah satu anggota aktif yang terlibat dalam perdebatan tentang dasar negara. Kepiawaiannya dalam menyampaikan pidato politik dan ceramah agama membuatnya dikenal dengan julukan Singa Podium. Karena kemampuan beliau dalam membakar semangat dan menggugah hati massa melalui retorika yang tajam, tegas, dan ideologis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir politik Muhammad Isa Ansari mulai bersinar terutama pada masa pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, khususnya selama dekade 1940 hingga 1960. Peranannya sangat menonjol selama masa demokrasi parlementer di Indonesia, khususnya ketika menjadi juru bicara Partai Masyumi dan anggota konstituante sekitar tahun 1956 hingga dibubarkannya lembaga tersebut pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah Muhammad Isa Ansari terpusat di tingkat nasional, tetapi banyak dimulai dari basis keislaman dan intelektualnya di kota Bandung, tempat beliau dilahirkan dan berkembang. Di Bandung pula, beliau aktif dalam kegiatan Persatuan Islam yang menjadi wadah perjuangan intelektual dan sosial Islam modernis. Aktivitas politik nasionalnya membawanya ke Jakarta dan pusat-pusat kekuasaan negara, tempat beliau menyuarakan aspirasi umat Islam melalui forum konstituante dan sidang-sidang politik nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Isa Ansari terlibat aktif dalam perjuangan politik Islam karena keyakinannya yang kuat bahwa Islam tidak hanya merupakan agama pribadi, tetapi juga merupakan sistem nilai yang menyeluruh, mencakup kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Beliau memandang bahwa Indonesia yang merdeka harus menjadikan Islam sebagai landasan moral dan hukum dalam bernegara. Keikutsertaannya dalam Persatuan Islam dan Partai Masyumi merupakan bentuk pengabdiannya terhadap cita-cita tersebut. Julukan Singa Podium menunjukkan dedikasi dan keberaniannya dalam menyampaikan ide-ide Islam secara lantang di ruang publik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Isa Ansari menyampaikan gagasan-gagasan melalui ceramah, pidato politik, tulisan-tulisan tajam di media cetak, dan keterlibatan langsung dalam organisasi politik dan keagamaan. Beliau dikenal sebagai pembicara yang karismatik dan lugas, yang mampu memengaruhi audiens dengan gaya retorika yang kuat dan syarat argumentasi. Di Konstituante, beliau kerap menyampaikan pandangan Islam dalam wacana dasar negara dan memperjuangkan agar syariat Islam diakomodasi dalam sistem hukum nasional.
Selain sebagai politisi, beliau juga aktif menulis dan menjadi tokoh pemikir Islam yang disegani di kalangan umat. Muhammad Isa Ansari meninggal dunia pada tanggal 11 Desember tahun 1969 dan dikenang sebagai salah satu pejuang pemikiran Islam modernis dan demokratis yang mengedepankan akal, dialog, dan semangat pembaruan dalam menyikapi tantangan zaman. Muhammad Isa Ansari lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1916 di kota Bandung, sebuah kota yang saat itu menjadi pusat intelektual dan pergerakan Islam modernis di Hindia Belanda. Lingkungan sosial dan keagamaan tempat Muhammad Isa Ansari dibesarkan sangat memengaruhi pembentukan karakter dan pemikiran kritis beliau terhadap kolonialisme, kebodohan, serta stagnasi dalam pemikiran keislaman. Dalam konteks ini, Muhammad Isa Ansari tumbuh sebagai tokoh pembaharu yang menjembatani antara semangat keislaman yang murni dengan gagasan kebangsaan yang modern. Pendidikan formal Muhammad Isa Ansari dilalui melalui jalur pendidikan Islam modern, di mana pendekatan rasional dan tekstual menjadi landasan pemikiran keagamaan beliau. Hal ini membentuk landasan intelektual yang kuat ketika beliau bergabung dengan Persatuan Islam, sebuah organisasi Islam yang dikenal ketat dalam hal pemurnian akidah dan tajdid pemikiran keislaman. Di Persatuan Islam, Muhammad Isa Ansari tidak hanya menjadi anggota aktif, tetapi kelak dipercaya menjadi ketua umum, sebuah jabatan yang mencerminkan kepercayaan luas terhadap kepemimpinan beliau dalam membimbing umat. Dalam kancah politik nasional, Muhammad Isa Ansari menjadi salah satu tokoh kunci dari Partai Masyumi, yaitu partai politik berbasis Islam terbesar pada era pasca kemerdekaan. Peran beliau sebagai juru bicara resmi partai bukan hanya karena retorikanya yang cemerlang, melainkan juga karena konsistensinya dalam memperjuangkan prinsip-prinsip Islam dalam tatanan negara modern. Sebagai juru bicara, Muhammad Isa Ansari mampu menyampaikan aspirasi umat Islam Indonesia ke dalam bahasa politik nasional yang elegan, berwibawa, dan disegani baik oleh lawan politik maupun kawan seperjuangan. Di tengah dinamika politik era 1950, Muhammad Isa Ansari dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam perdebatan mengenai dasar negara. Dalam Konstituante, Muhammad Isa Ansari tampil sebagai orator tajam dan konseptualis yang membela gagasan tentang perlunya negara Indonesia berlandaskan nilai-nilai Islam. Walau gagasan tersebut tidak menang secara politik, kemampuan beliau dalam mengartikulasikan pandangan Islam dalam ranah demokrasi parlementer telah meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah pemikiran politik Indonesia. Dalam forum-forum resmi negara maupun dalam forum umat, Muhammad Isa Ansari memperlihatkan kapasitas intelektual dan moral yang tinggi, sehingga kehadiran beliau seringkali menjadi penentu arah diskusi dan keputusan politik. Dari sisi budaya dan komunikasi publik, Muhammad Isa Ansari termasuk dalam jajaran tokoh yang menjadikan mimbar sebagai ruang artikulasi ide dan kesadaran politik Islam. Julukan Singa Podium yang disematkan kepada Muhammad Isa Ansari bukan semata karena volume suara yang keras atau gaya pidato yang menggelegar, melainkan karena substansi pidato yang mengandung daya gugah, daya kritis, dan kekuatan mobilisasi. Dalam berbagai kesempatan, pidato Muhammad Isa Ansari mampu menggerakkan massa, menciptakan kesadaran kolektif, serta membangun soliditas umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Dari sudut pandang jurnalisme dan media, Muhammad Isa Ansari juga dikenal sebagai penulis tajam yang aktif di berbagai media massa Islam. Tulisan-tulisan beliau mencerminkan kemampuan analisis tinggi, gaya bahasa yang lugas namun bernas, serta keberanian dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun kekeliruan dalam tubuh umat sendiri. Melalui tulisan, Muhammad Isa Ansari tidak hanya membangun wacana alternatif yang konstruktif, tetapi juga menciptakan arus baru dalam pemikiran Islam yang kontekstual dengan dinamika Indonesia modern. Dalam bidang sosial keagamaan,
Muhammad Isa Ansari memperjuangkan pentingnya pemurnian ajaran Islam dari praktik-praktik tahayul dan bidah, serta menyerukan pentingnya pemahaman Islam yang berbasis dalil dan ilmu pengetahuan. Pandangan ini menjadikan beliau sebagai bagian dari arus modernisme Islam yang menekankan ijtihad dan pembaruan sebagai jalan untuk menjaga relevansi Islam dalam kehidupan kontemporer. Pengaruh dakwah beliau terasa hingga ke berbagai daerah. Melalui ceramah, tulisan, dan kaderisasi yang dilakukan melalui Jaringan Persatuan Islam dan Partai Masyumi. Dari sudut pandang sejarah perjuangan Islam Indonesia, posisi Muhammad Isa Ansari sangat strategis dalam menghubungkan perjuangan Islam kultural dan Islam politik. Beliau tidak menolak realitas pluralisme Indonesia, namun menekankan bahwa kontribusi umat Islam terhadap bangsa harus diberikan melalui cara-cara konstitusional, terpelajar, dan bermartabat. Konsistensi beliau dalam memperjuangkan Islam dalam ranah politik demokratis menunjukkan keberanian intelektual sekaligus kedewasaan politik. Sebuah kombinasi yang tidak banyak dimiliki tokoh seangkatannya. Setelah peran aktif dalam politik menurun seiring dengan pembubaran Partai Masyumi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960, Muhammad Isa Ansari tetap aktif dalam bidang pendidikan dan dakwah. Beliau memilih jalur non-partai namun tetap kritis terhadap kekuasaan yang dianggap menyimpang dari prinsip moral dan konstitusi. Hingga akhir hayat, Muhammad Isa Ansari terus memberikan kontribusi melalui ceramah dan tulisan, yang kemudian menjadi referensi penting dalam studi tentang politik Islam di Indonesia. Muhammad Isa Ansari wafat pada tanggal 11 Desember tahun 1969 dalam usia 53 tahun. Namun warisan intelektual dan keteladanan beliau dalam berjuang melalui pena dan podium tetap hidup dalam sejarah umat Islam Indonesia. Keberanian beliau menyuarakan kebenaran, integritas dalam berpolitik, dan kesungguhan dalam berdakwah menempatkan nama Muhammad Isa Ansari sebagai tokoh penting dalam perjalanan bangsa dan umat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas
Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.